Usul kerajaan Banten dimulai pada abad ke-5, di mana daerah Banten ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya, serta merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang melibatkan seluruh kerajaan yang ada di Nusantara. Pendiri dari kerajaan Banten ini yaitu Sunan Gunung Jati dan raja pertamanya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati pada 1526 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten merupakan bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak menjadikan dirinya sebagai raja. Pada 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sumber sejarah Kerajaan Banten. Yang pertama, sumber lisan dan tradisional. Sejarah dari sumber lisan dan tradisional berkaitan dengan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Dan yang kedua ada catatan Joa de Barros. Joa de Barros adalah seorang sejawatan Portugis yang lahir pada tahun 1496. Ia mempunyai catatan yang bisa digunakan untuk mempelajari sejarah kerajaan Banten. Dan yang ketiga, sumber dari Eropa. Banyak pedagang dari Eropa yang membuat catatan mengenai kondisi kerajaan Banten. Dan yang ketiga, naskah Sahyang Siksakanda Karesia. Isi naskah Sahyang Siksakanda Karya berhubungan dengan perekonomian di Kesultanan Banten. Terdapat beberapa istilah yang disebut dalam naskah seperti penggerak, pemburu, pahuma, pedagang, hingga penyadap. Lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu silsilah para raja. Raja ke-1 ada Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabat Kinkin tahun 1552 sampai 1570. Yang kedua Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean tahun 1570 sampai 1585. Yang ketiga Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sadangrana tahun 1585 sampai 1596. Yang keempat ada Pangeran Ratu tahun 1596 sampai 1647. Ada yang kelima ada Sultan Abu Ma'ali Ahmad tahun 1647 sampai 1651. Yang keenam ada Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah tahun 1651 sampai 1682. Yang ketujuh ada Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qohar tahun 1683 sampai 1687. Politik, pada tahun 1524, Banten dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pada waktu Demak terjadi perebutan kekuasaan, Banten melepaskan diri dan tumbuh menjadi kerajaan besar. Kemudian, kekuasaan diserahkan kepada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dianggap sebagai pionir kerajaan Banten karena Banten semakin maju di bawah pimpinannya. Puncak kejayaannya adalah saat Sultan Ageng Tirtayasa memimpin. Dan di sini ada ekonominya. Sultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan ada di Lampung, menempatkan penguasaan Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Dan terakhir budayanya. Masyarakat Banten terdiri dari beragam etnis, antara lain Sunda, Jawa, Melayu, dan lain-lain. Beragam suku tersebut memberi pengaruh terhadap perkembangan budaya dengan tetap berdasarkan aturan agama Islam. Pengaruh budaya Asia lain didapatkan dari migrasi penduduk Cina serta pedagang India dan Arab. Kerajaan Banten memiliki bangunan istana dan bangunan gapura pada Istana Kaibuan yang dibangun oleh Jan Lucas Gardel, seorang Oke, jadi masa kejayaannya itu pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, masa keruntuhannya itu pada abad ke-18 karena Batavia ingin menguasai wilayah-wilayah besar di sekitarnya. Pun peninggalannya yaitu benteng, danau, keraton, masjid, meriam, dan vihara.